Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Kali ini saya akan melakukan sebuah review smartphone flagship asal Korea Selatan. Vendor ini vendor yang cukup berpengaruh di ranah smartphone internasional, apalagi kalau bukan Samsung. Samsung Galaxy S6. Yang akan saya review kali ini adalah Samsung Galaxy S6 versi original, bukan yang Edge ataupun Edge Plus ataupun bahkan yang Active. Langsung kita ke bagian box. Ke boxnya nggak begitu spesial, nggak premium amat walaupun menjabat sebagai flagship. Di dalamnya langsung ke dalamnya. Di dalamnya terdapat kitab-kitab, kemudian juga earset seperti pada umumnya, kabel data seperti pada umumnya, kepala charger seperti pada umumnya, SIM ejector seperti pada umumnya, ya seperti itulah. Ya pokoknya gitulah unboxing. Ini kan review ya, kita lanjut aja langsung ke desain dalam body. Samsung Galaxy S6 ini benar-benar melakukan sebuah perubahan dibandingkan dengan seri Galaxy S5 sebelumnya. Mengapa? Kalau Anda feel-kan sendiri langsung di tangan itu premiumnya kerasa. Karena Samsung menyematkan smartphone ini dengan bahan material metal dan juga kaca yang dibalut dengan Corning Gorilla Glass 4 depan dan belakang. Di bagian depan terdapat layar seluas 5,1 inch dengan tombol home dan juga tombol kapasitif, back dan recent apps. Di belakang terdapat sebuah kamera dengan resolusi 16 megapiksel, LED flash dan juga sensor S-Health. Covernya itu terbuat dari kaca dengan lapisan Gorilla Glass 4 mewah. Di bagian bawah terdapat micro USB, kemudian port jack audio dan juga speaker. Sekilas kalau dari bawah kelihatan kayak iPhone lah, iPhone 6. Ya. Untuk pemilihannya juga tepat, ketipisan 6,8 mm, bobot 138 gram. Ini benar-benar enak lah ya digenggam, nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Lanjut kita bagian sektor layar. Layar yang telah saya sebutkan 5,1 inch dengan resolusi 2K atau 2560 x 1440 yang artinya menciptakan kerapatan pixel hingga 577. Tidak perlu dilakukan lagi untuk menonton video ataupun melihat gambar jernihnya luar biasa, apalagi Samsung menyematkan Super AMOLED dan juga dengan lapisan Corning Gorilla Glass 4. Lanjut kita ke bagian software. Ke user interface-nya menggunakan TouchWiz UI yang paling terbaru. Terasa lebih enteng, lebih enak dipandang lah ya. Kemudian juga untuk sistem operasinya out of box menggunakan Lollipop 5.0.2 yang upgradable kepada 5.1 Lollipop yang mungkin dan pasti akan ada upgrade ke Marshmallow atau bahkan setelahnya Android N misalkan. Kemudian software juga Samsung tidak lupa menyematkan aplikasi S-Health yang pasti akan disukai untuk pecinta olahraga atau ingin mengontrol kesehatannya, dari mengukur detak jantung, langkah hingga tingkat stres hanya dengan menempelkan jari ke bagian sensor S-Health yang di sebelah kamera. Kemudian kita lanjut ke bagian keamanan. Sektor keamanannya pun tidak lupa, sama seperti kakaknya dahulu S5 menggunakan sensor sidik jari yang sedikit diperbarui dan memang bagus. Jadi di Samsung Galaxy S6 ini Anda hanya perlu untuk menempelkan jari Anda ke sensor sidik jarinya tanpa harus diusap, tidak seperti Samsung Galaxy S5 yang harus diusap dan itu memang lebih repot. Sekarang tinggal disentuh saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian CPU, ke bagian hardware-nya. Hardware-nya menggunakan prosesor octa-core buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 7420, quad-core 1,5 GHz, Cortex A53 dan juga digabung dengan quad-core 2,1 GHz Cortex A57. Jadi quad-core dengan quad-core menjadi octa-core. Bukan octa-core asli memang, tapi ya 2 gitu. Dengan juga GPU Mali T760. Dan juga RAM-nya 3 GB. Untuk internal saya mereview 32 GB.
yang sebenarnya di pasaran ada dari 30 GB, 64 GB, dan juga 128 GB. Berapa skor Antutunya? Gede, 62.000. Dengan skor tersebut Anda tidak perlu ragu-ragu lagi mengenai multitasking ataupun juga bermain game. Sampai video ini diupload, saya yakin semua game lancar, nggak ada yang nge-lag. Lanjut lagi, kita ke bagian kamera. Untuk kameranya dengan resolusi 16 MP dan juga 5 MP kamera depan. 16 MP ini bisa dikatakan salah satu yang terbaik lah. Saat Anda memasukinya ada fitur cepatnya. Jadi dengan menekan tombol home 2 kali Anda langsung masuk ke bagian kamera. Kameranya bisa merekam hingga 4K dengan 30 fps, kemudian Full HD untuk 60 fps, dan juga slow motion dengan 120 fps. Juga dilengkapi dengan optical image stabilization, autofocus, LED flash, geotagging, touch focus, face detection, auto HDR, panorama, dan lain-lain. Kameranya juga disematkan mode auto dan juga pro, di mana mode pro ini Anda seperti manual, bisa mengatur dari ISO, white balance, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari apa yang telah saya sebutkan, bagaimana dengan baterainya? Apakah baterainya mampu menopang seluruh spesifikasi gaharnya, apalagi dengan resolusi 2K layarnya? Dan jawabannya ya gitu, nggak buruk-buruk amat, tapi dikatakan tahan lama juga enggak. Ya paling nggak bisa menemani sampai malam, bukan sampai waktu tidur, tapi ya sampai malam bisa lah. Untuk penggunaan berat, mungkin sampai bukan jam ya, pokoknya sampai sore lah ya, bisa disulang, tapi karena baterainya hanya berkapasitas 2550 mAh dan non removable atau tidak bisa dicopot, jadi nggak bisa diganti. Tapi jangan khawatir, Samsung telah menangani hal ini dengan fitur fast charging dan juga wireless charging. Wireless charging jelas Anda hanya perlu menaruh smartphone-nya tanpa harus dicolokin, langsung ke cas. Kemudian untuk fast charging juga cepat, dari 0% ke 50% hanya dengan waktu kurang lebih 30 menit saja. Nah, lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Kesimpulannya menurut saya pribadi, oke? Untuk smartphone ini dengan harga 7-8 jutaan sampai video ini upload ya, lumayan bukan lumayan, memang bagus karena memang menjabat sebagai flagship. Untuk yang ingin smartphone flagship dan juga premium, elegan, dengan pelayanan yang memuaskan dan juga spesifikasi yang cukup gahar, bukan cukup bahar loh, memang gahar, sangat gahar, bisa diambil smartphone ini. Tapi perlu diingat, ada beberapa kekurangan di smartphone satu ini. Apa kekurangannya? Yang pertama, tidak memiliki slot micro SD, yang artinya hanya internal saja, walaupun pilihannya sampai 128 GB. Sebenarnya ini juga tidak bisa dikatakan kekurangan ya, karena memang ada beberapa orang yang menganggap hal tersebut bukan kekurangan. Kemudian yang kedua, baterainya yang tidak begitu besar. Ya mungkin Samsung melakukan ini agar bodinya bisa tipis. Baterainya hanya 2550, jadi nggak begitu tahan lama lah. Ya standar aja lah ya. Kemudian yang terakhir, yang sangat saya kecewa, mengapa Samsung harus mencabut fitur tahan air dan tahan debu dari Samsung Galaxy S5 pada seri sebelumnya. Padahal kalau misalnya bisa, ini menjadi nilai penting dan keren. Bisa main HP di air, lagi berenang gitu kan, keren. Kayaknya gitu aja untuk review kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Arata, sekian.